Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala mencurahkan nikmat dan karunia kepada kita hingga di saat kali ini kita kembali bisa bersama-sama belajar tentang sebuah ilmu yang insya Allah menjadi ilmu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi ilmu yang mulia. Di antara kemuliaan ilmu ini bahwasanya ilmu ini menjadi satu-satunya ilmu bahasa yang Allah jamin keabadiannya sampai hari kiamat dan menjadi satu-satunya ilmu bahasa yang Allah pilih untuk menjadi bahasa penghubung antara dirinya dengan kita selaku hambanya yang berlaku hingga hari kiamat kelak. Maka untuk itu para pemirsa sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, tentunya kalau kita belajar tentang ilmu bahasa Arab seperti ini, ya harapan kita bahwasanya kita termasuk di antara hamba-hamba yang mendapatkan kemuliaan sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan ilmu ini, yaitu ilmu bahasa Arab ini. Maka untuk itu, ya marilah kita menata hati kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibukakan kemudahan bagi kita di dalam mempelajari ilmu ini dan diberikan kemanfaatan kepada kita dari apa yang telah kita pelajari. Nah, masyarakat muslimin, para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kita masih melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusulullah al-Arabiyah li ghairi natiqin biha karya Dr. Fi Abdul Rahim, ya terbitan dari Islamic University of Madinah. Nah, alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan sampai kepada kitab jilid kedua, pelajaran ketiga, latihan yang ketujuh. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kepada latihan ke-8 dari pelajaran ketiga kitab jilid kedua. Nah, untuk itu silakan dibuka bukunya halaman 23 ya, halaman 23, dan yang belum memiliki buku bisa di-download di link yang ada di deskripsi. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya di latihan ke-8 ini perintahnya hanya Iqra' mayali, baca apa yang berikut ini. Ya, kita hanya diperintahkan untuk membaca saja. Nah, baiklah kalau gitu ya kita baca saja ya. Kita baca di situ, kita membaca bilangan dari 11 sampai 20. Nah, atau sebelum kita baca ya, kita mungkin nanti perlu menjelaskan tentang kaidah dalam penyebutan bilangan ini. Tapi ya supaya lebih mantap nanti dalam menjelaskan kita baca terlebih dahulu aja ya. Saya bacakan dan silakan diikuti dari urutan 11. Baik, saya baca dan silakan diikuti ya. Ahada asyara taliban, Isna asyara taliban, Salasata asyara taliban, Arba'ata asyara taliban, Khamsata asyara taliban, Sittata asyara taliban, Sab'ata asyara taliban, Thamaniyata asyara taliban, Tis'ata asyara taliban, Ishruna taliban. Baik, nah itu yang sudah kita baca dan kita untuk artinya langsungnya dari 11, 12, ya 11 murid, ya 11 siswa, 12 siswa, 13 siswa sampai 20 siswa. Nah, sekarang yang perlu kita sampaikan adalah bagaimana kita mengenal atau memahami susunan dari penyebutan bilangan sampai 20 ini ya dalam bahasa Arab. Nah, baik, untuk lebih memudahkan ya kita coba menggunakan penjelasan melalui dengan papan tulis ya. Sebentar kita siapkan. Baiklah para pemirsa ya, untuk mengingat kembali supaya kita paham tentang penyebutan bilangan dalam bahasa Arab ya, maka kita ingat terlebih dahulu ya untuk penyebutan bilangan 1 sampai 10 ya, 1 sampai 10. Nah, kita untuk 1 sampai 10 untuk menyebutkan 1 siswa sampai 10 siswa. Nah, kita di sana mengenal penyebutan ya untuk 1 ya. Ya, tolibun ya.
talibun, ya, wahidun. Nah, baik. Untuk 2, ya, talibani, ya, isnani, ya, talibani, ya, isnani. Nah, coba perhatikan di sini para pemirsa sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Untuk kedua ini penyebutan 1 dan 2 bilangan, maka kita mendapati di sana, ya, atau mungkin kita kasih cara dulu ya. Baik, untuk 1 dulu ya. Untuk 1 talibun wahidun. Nah, susunannya di sini untuk 1 ini apa namanya, bendanya dulu ya, bendanya dulu baru bilangannya. Untuk 1 talibun wahidun. Dan ingat di sini sama-sama ya, sama-sama 1 dan sama-sama apa namanya, sama-sama laki-lakinya ya. Ini laki-laki, tidak ada tak marbutohnya maksudnya. Nah, sama sejenis. Berarti ini dari 2 kata ini sama atau setara gitu. Demikian juga untuk 2 ya. Untuk 2 itu, atau kita pindah di sini ya. Nah, untuk 2 ini kita mengenal ada kata libani ya. Ya. Nani. Nah, di sini juga ada kesamaan. Nah, di sini ini sama-sama 2 ya. Di sini apa namanya, tanda 2-nya jadi talibani. Ini sudah mengandung makna 2 karena ada alif nun di belakangnya. Dan ini juga sama-sama laki-lakinya ya, sama-sama laki-lakinya. Jadi setara. Jadi di sini talibani isnani. Nah, sehingga di dalam penulisan terkadang untuk 1 dan 2 ini tanpa disebutkan bilangannya ya, tanpa disebutkan bilangannya ini sudah bisa difahami. Karena apa? Ya karena kata talibun itu sudah mengandung 1, sedangkan talibani sudah mengandung kata 2, makna 2. Nah, talibani sudah mengandung makna 2. Nah, demikian juga kalau misalkan kita dengan perempuannya, kalau perempuan maka di sana menjadi apa? Ya, libatun, ya sama, wahidatun. Nah, di sini ya wahidatun. Nah, sama-sama ada perempuannya. Kalau ini kan sama-sama laki-lakinya, ini sama-sama perempuannya. Jadi untuk 1 sama. Demikian juga kalau 2 ya. Ya, batani, ya, natani. Baik. Nah, natani. Baik. Nah, di sini juga sama, ada perempuannya ya, tak ada taknya. Ini kan tanpa tak nih. Ini ada taknya, ini perempuannya. Libatani isnatani. Nah, di sini insya Allah bisa dipahami ya untuk 1 dan 2 bahwasanya di sana ya ini sama, ini juga sama. Jadi sama-sama perempuannya ya, tandanya ini sama-sama ada apa namanya, tak marbutohnya. Di sini juga ada tak marbutohnya. Nah, di sini juga ada tak taknisnya ya, sama-sama ada tak taknisnya. Nah, jadi ini kalau 1 dan 2. Nah, ini adapun untuk 3 dan sampai 10 sudah kita jelaskan dulu di kitab jilid pertama ya. Lebih jelasnya sekedar mengingat saja ya. Ya, untuk 3 sampai 10 maka di sana yang disebutkan adalah untuk 3 sampai 10 itu bendanya dulu. Ya, kok tadi kan sebagai perbandingan ya, sebagai perbandingan kita tulis lagi ya, talibun wahidun. Terus talibani ya, talibani isnani. Nah, ini tadi sama. Nah, kalau kemudian untuk yang 3 dan seterusnya, kita ambil contoh misalkan 3 di sini ya. 3 itu yang disebutkan bilangannya dulu. Jadi kalau ini kan bilangannya di belakang. Nah, untuk 3 bilangannya disebutkan di depan. Menjadi apa? Ya, salasunya. Nah,
tullabin. Nah, di sini bedanya. Nah, di sini ada penyilangan, ya, ada penyilangan. Penyilangannya, afwan, ini salah satu ya. Salah satu tullabin. Nah, di antara bentuk penyilangannya ya di sini ini ada silang ya. Karena di sini apa? Di sini bentuknya perempuan ya, di sini bentuknya laki-laki ya. Ada tak marbutohnya, tidak tak marbutohnya. Dan ini juga disebutkan duluan dan ini di apa namanya? Bilangan disebutkan dulu dan benarnya disebutkan belakangan. Nah, sehingga di sana menjadi salah satu tullabin. Dan di sini bentuknya jamak ya, jamak tullabin, bentuk jamak. Nah, sehingga dibacanya salah satu tullabin. Dan ini juga berlaku semua dari 4 sampai ke 10 ya. Sehingga kalau 4 ya nanti menjadi arba'atu ya. Arba'atu tullabin. Nah, tullabin khamsatu ya. Ya, tullabin. Dan seterusnya sampai 10. Ya, ini menjadi asyratu ya. Taib. Nah, jadi gini, para pemirsa sekalian, bahwasanya ini untuk 3 sampai 10. Ini kalau bendanya laki-laki. Ya, kalau bendanya laki-laki. Nah, kalau bendanya perempuan tinggal dibalik saja ya, tinggal dibalik saja. Misalkan kita ambil ini sebagai perbandingan ya, ini laki-laki. Nah, kita ambil contoh untuk benda perempuan ya, benda perempuan itu kan tadi siswi ya. Jadi tolibatun. Nah, ya, tolibatun wahidatun. Ya. Kemudian tolibatani ya, wahidatani. Afan, bukan wahidatani. Ya, nah, tani. Nah, baik. Nah, jadi sini tolibatun wahidatun, tolibatani isnatani. Nah, kalau kita bentuk 3 sampai 10-nya sama di sini ada dibalik ya, disilang seperti ini. Sehingga di sini bilangannya didulukan dan jenisnya disilangkan dengan bendanya. Jadinya seperti apa? Jadinya ya bilangannya menjadi laki-laki ya. Salasu. Nah, kemudian di sini tolibatin. Nah, jadi ini bentuk jamaknya tolibatin. Sehingga di sini kita lihat ya, di sini bilangannya laki-laki ya, kebalik ya bilangannya. Nah, bilangannya laki-laki dan yang dibilang perempuan. Nah, demikian juga seterusnya untuk yang 4 sampai 10 ya. Dia menjadi arba'u ya. Talib. Nah, khamsu. Ya. Dan seterusnya sampai asyru. Ya. Ya. Baik, nah ini bedanya untuk 1 sampai 10 ya, sampai asyru tolibatin. Nah, sekarang pembahasan kita sekarang akan membahas untuk 11 sampai di 20 ya, 11 sampai 20. Nah, baik, kita sekarang lihat dulu ya sebagaimana yang ada di dalam buku ya. Di dalam buku sudah ada penulisannya tadi 11 sampai 20. Nah, bagaimana memahaminya? Ya, untuk memahaminya ya. Nah, di sana kalau 11, nah, perhatikan dulu untuk bilangan 11 sampai 20 itu kan ada tiga kata ya. Jadi 11 di situ perhatikan ahada,
asyara taliban. Nah, taib ahada asyara taliban. Untuk satu ya dan dua isna ya isna asyara ya taliban. Taib. Nah, perhatikan di sini para pemirsa sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Untuk 11 dan 12 ya sebagaimana tadi 1 dan 2 di sana ini sama ya. Sama-sama laki-lakinya. Ahada asyara. Antara juga asyara dan taliban juga sama-sama laki-lakinya. Ya, tidak ada yang beda. Jadi ahada asyara taliban. Antara ahada dan asyara sama, antara asyara dan taliban juga sama. Nah, terus di sini untuk 12 juga sama ya. Isna ini juga tidak ada taknya, tak tanisnya. Jadi ini juga sama laki-laki. Asyara juga laki-laki dan talibannya juga sama. Ya, di sini juga laki-laki dan laki-laki. Ini untuk 11 dan 12. Dan penulisan ini, penulisan apa namanya? Ma'dud ya, yang dibilang bendanya yang dibilang itu dengan tanwin fathah. Ya, tadi kalau 1 itu kan tolibun ya, 1. 2 tolibani ya. 3 sampai 10 tulabin ya, 3 sampai 10 tulabin. Nah, baru kemudian di sini 11 sampai 20 toliban. Ya, bedanya di situ. Ya, nanti kita tulis lagi ya di akhir untuk lebih menyimpulkan itu bagaimana membedakan yang seperti ini. Nah, selanjutnya di sini sudah kita mengenal 11 sampai 12-nya. Ya, kaidahnya di sini sama tulisannya. Nah, kalau 13, nah 13 lihat di buku ya 13. Nah, kan di sana ada perubahan. Perubahannya di sana apa? Yaitu ya salah sata. Nah, salah sata. Kemudian asyara. Tetap di sini toliban. Nah, perhatikan di sini para jamaah. Untuk penyebutan bilangan yang depan ternyata dia berbeda, disilangkan ya. Jadi di sini dia perempuan, di sini laki-laki, dan di sini laki-laki. Ya, di sini sama. Nah, salah satu asyara taliban. Nah, baik, yang ini disilangkan ya yang depan. Jadi salah satu ada ini yang tanda perempuannya ada tak marbutan ini sebagai tanda perempuan. Salah satu asyara taliban. Ya, dan seterusnya termasuk 14 juga nanti sama seperti itu sampai yang ke 20 isyruna taliban. Nah, ya sampai ke 19 ya. Ini lihat di buku aja, semua kan seperti itu ya di buku. Ya, kemudian nanti dibahasnya kan di ba'ata ya. Ya. Ba'ata. Nah, asyara ya. Ya, taliban. Nah, seperti itu. Ini disilangkan depannya yang kata kedua dengan kata ketiganya sama ya. Sampai yang terakhir nanti ya yang ke-20 isyruna ya. Isyruna taliban. Nah, ya. Jadi 20 tetap ya dia isyruna. Baik laki-laki atau perempuan sama seperti ini. Laki-laki ataupun perempuan dia sama tetap isyrun. Ya, tidak ada bedanya. Nah, adapun ini nanti kalau menjadi perempuan ya ini perempuan semua ya, menjadi kalau perempuan itu ya ihda asyara ya asyrota taliban ya, ihda asyrota taliban, isnata asyrota talibatan ya talibatan. Nah, baru kemudian di sini disilang bilangannya menjadi laki-laki, salah tanpa tak marbutoh, salah asyrota talibatan. Nah, gitu sampai yang ke-20 isyruna talibatan. Nah, baiklah para pemirsa, nah kira-kira seperti itu untuk penyebutan bilangan ini ya. Mudah-mudahan ini sampai 20 ini bisa difahami ya dalam menyebutkan sehingga nanti tidak bingung dalam menyebutkan bilangan, misalkan menyebut berapa buku ya 3 buku dan seterusnya. Nah, kita sudah bisa menyebutkan, lihat bendanya dulu baru kemudian kita masukkan kaidah penulisannya seperti ini.
Baiklah, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian dulu ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ya menambah ilmu kita, menambah pemahaman kita tentang bahasa Arab dan menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.